Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, di majelis yang mulia. Setelah sekitar 2 pekan yang lalu saya uzur tidak bisa hadir, karena yang pertama di Rabu pekan pertama saya saat itu harus berada di rumah salah satu dari paman saya yang berpulang ke rahmatullah. Harus ada takziah di 2 pekan yang lalu, dan kemudian hari Rabu yang kemarin saya harus ke Cinangka karena jadwal ada di sana. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang perang Uhud, di mana detik-detik sebelum pecahnya perang Uhud, saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat sudah bermabit, sudah bermalam di kawasan yang disebut dengan Uhud, yang merupakan 2 pegunungan besar yang berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Setelahnya atau sebelumnya, Rasulullah SAW dan para sahabat itu sempat memiliki semacam ide, yang dimana kemudian ide itu diperkuat oleh seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini ketika Rasulullah dan para sahabat mendapatkan berita yang valid bahwasanya pasukan kaum musyrikin sudah berangkat dari Mekah menuju ke Al-Madinah, justru orang-orang munafik yang di mana tokoh utamanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul ini memberikan saran. Dan saran itu sekilas memang kalau didengar kayak saran yang bagus. Ini pernah kita sampaikan sebenarnya. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, biarlah kita menunggu di kota ini, tidak perlu keluar dari kota Al-Madinah. Dan Al-Madinah kotanya itu dulu lebih kecil daripada sekarang. Jadi kalau bapak ibu sekalian pergi menunaikan umrah, ada yang disebut dengan provinsi Al-Madinah Al-Munawwarah, sekarang lebih luas dari dulu. Artinya pemekarannya sudah berkali-kali lipat. Dulu yang namanya Al-Madinah itu hanya sekitar Masjid Nabawi dan sekitarnya. Itu yang disebut dengan Al-Madinah. Bahkan Quba saja, Masjid Quba tuh, kalau yang pernah umroh pasti pernah ke Masjid Quba. Masjid Quba aja dulu tidak terhitung sebagai wilayah Al-Madinah dulu. Makanya pahalanya orang sholat di Masjidil Haram dan di tanah haram di Mekah itu pahalanya sama. Artinya apa? Yang dimaksudkan dengan pahala 100.000 itu bukan hanya di Masjidil Haram saja, tetapi juga di luar Masjidil Haram. Karena apa? Yang disebut dengan tanah haram itu adalah pahalanya mencakup seluruh masjid, daerah, tanah yang mencakup tanah haram. Meskipun bapak sholat di Aziziyah, bapak sholatnya di Jarwal, sholatnya di Utaibiyah, kan nama-nama kampung tuh yang saya hafal. Sholatnya di Sulaimaniyah, Shumaisi. Kalau Shumaisi sebagiannya sudah masuk di luar Mekah, sebagiannya sudah di luar Jeddah, di luar Mekah, setengah-setengah tuh. Nah, tetapi untuk Al-Madinah Al-Munawwarah ini ditaksis, dikhususkan
hanya di Al-Masjidin Nabawi. Adapun orang-orang yang sholat berjamaah di Masjid Nabawi tetapi dapatnya di pelataran itu dapat pahala. Dapat pahala seperti pahala orang sholat di Masjid Nabawi karena limuwa sholatis sof, karena sofnya nyambung. Tapi kalau sholat di luar nggak dapat. Makanya para ulama itu menyarankan kalau kita bukan sholat jamaah, usahakan di Masjid Nabawi itu sholatnya di dalam. Inilah kemudian yang diambil dari tafsirnya Al-Imam Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ketika Allah mengatakan minal masjidil harami, segala puji bagi Allah yang telah mengisrakan Rasulnya daripada Masjidil Haram. Padahal Rasulullah berangkat malam hari itu bukan dari Masjidil Haram, berangkat dari luar area Masjidil Haram, dari rumah bibinya. Tetapi Allah masih menyebutkan dengan sebutan Al-Masjidil Haram. Artinya apa? Makkah kulluha haram. Makkah itu semua adalah tanah haram. Sementara Madinah tidak. Nah, dulu ini kembali kepada kisahnya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini punya saran yang ya kesannya kalau didengar oleh otak nalar ya masuk-masuk aja. Dia punya pesan begini, punya saran begini. Wahai Rasulullah, ini orang munafik kan idza ra'aitahum bukan apa? Taro a'yun bukan apa sih ayat itu dalam surat. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Orang munafik itu penampilannya menarik. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka bicara, kalian akan mendengarkannya dengan seksama, saking menarik itu. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwwu fahdharhum, kata Allah. Mereka itu adalah musuh, maka hati-hati. Orang munafik ini banyak dibicarakan di dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Akhirnya apa? Dia mengatakan, wahai Rasulullah, udahlah nggak usah keluar dari Madinah. Maksudnya nggak usah keluar dari kawasan para sahabat itu. Kita tunggu saja itu musuh datang. Kalau musuhnya datang kita serang. Ini kan saran yang pernah kita bahas nih, perkataannya Abdullah bin Ubay Salul. Ini ternyata ada buntutnya nih. Buntutnya nanti nih, ketika perang Uhud mau pecah ada buntutnya. Ternyata pinter juga nih orang munafik, ingin mengacak-acak barisan kaum muslimin. Ini sarannya. Kesannya apa? Memang wah ya udah kita tunggu aja di sini. Nanti kalau orang-orang musyrikin datang nyerang, kata Abdullah bin Ubay Salul, kita serang. Kita lakukan penyerangan, laki-laki perempuan kita kerahkan semua untuk menyerang orang-orang musyrikin. Laki-laki turun di bawah di depan rumahnya masing-masing, dan orang-orang wanita akan menyerangnya dari atas rumahnya. Padahal saran ini tujuannya adalah agar memudahkan mereka orang munafik bisa ngumpet. Pas lagi perang nanti, lagi puncak-puncaknya perang, oh dia santai ini ngumpet, orang lagi berkecamuk mana kelihatan, enggak. Tetapi ternyata ide ini dibantah oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah mengatakan tidak ada cara untuk menghadapi musuh yang lebih pengecut daripada ini. Waduh, Hamzah nih singa nih. Kata dia, kita ini adalah singa-singa yang harus keluar ke medan, bukan menunggu datangnya musuh. Waduh. Akhirnya Rasulullah ini mengambil pendapatnya Hamzah. Nah, disinilah mulai kekecewaannya nih. Orang munafik ini begini modelnya. Kalau rapat, pendapatnya itu pasti nyari keuntungan diri sendiri dulu. Apa yang bisa saya ambil dari organisasi ini? Gitu. Bukan caranya menghidupkan organisasi, tetapi berpikir bagaimana bisa hidup dari perkumpulan itu. Jadi beda orang yang menghidupkan sesuatu atau hidup dari sesuatu itu berbeda.
Hidup untuk la ilaha illallah dan hidup dari la ilaha illallah berbeda. Hidup untuk la ilaha illallah, al-hayatu li ajli la ilaha illallah, dengan al-hayatu min la ilaha illallah. Hidup karena la ilaha illallah. Hidup menjual agama dengan menghidupkan agama itu beda-beda tipis, Pak. Orang kalau yang dakwah, ngajar, ceramah, amar ma'ruf nahi munkar, niatnya hanya untuk menghidupkan diri, itu pasti dia akan sibuk memperhias dirinya. Kalau yang datang ngajinya rame, dia semangat. Kalau yang datang ngajinya sedikit, dia lemah, males. Aduh, yang ngaji dikit nih. Coba kalau yang ngaji banyak, waduh. Kadang ya nggak semuanya bagus juga. Kadang ada juga pengajian yang banyak bagus juga, ada juga. Tapi artinya orang-orang munafik ini kadang mencari kepentingan diri sendiri lebih besar daripada keuntungan kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah SAW mendengar pendapat. Singkat cerita, Rasulullah sudah sampai di Uhud. Waktu itu posisinya adalah gini. Ketika Rasulullah SAW sampai di medan Uhud, ini saya visualisasikan. Seandainya saya berada di barisan Rasulullah nih, maka posisi awal sebelum perang malam hari itu adalah ini barisan kaum muslimin sebelah sini. Di tengah-tengahnya itu di hadapannya adalah orang musyrikin. Mereka sudah melakukan camp, mendirikan camp lebih dahulu. Sementara di belakang mereka berdiri tegak Gunung Uhud. Ini posisi pertama nih. Tetapi kemudian para sahabat, termasuk diantaranya siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib, mengatakan, wahai Rasulullah, ini posisi sangat tidak menguntungkan, karena pasukan musuh akan lebih mudah menyerang, di waktu yang bersamaan mereka akan lebih mudah lari ketika menyerang kita. Akhirnya apa? Hamzah menanyakan kepada penduduk Madinah, siapa di antara kita yang mengetahui jalan untuk motong kompas. Artinya apa? Posisi kaum muslimin harus ada di arah tenggara. Ngambil arah selatan, kemudian ke tenggara, supaya memaksa merengsek kaum musyrikin untuk bergeser sedikit masuk ke arah Madinah. Bergeser, dan akhirnya posisinya gimana? Posisinya berubah. Nah, ketika Rasulullah SAW berjalan menembus jalan, memotong jalan untuk merubah posisi yang tadinya urutannya apa? Ini Madinah, kota Madinah, kaum muslimin pasukannya, ini musyrikin, ini perang Gunung Uhud. Kalau posisi seperti ini, terkesan kita yang terdesak. Mereka kalau nyerang itu lebih mudah, dan kalau kalah mereka mudah lari. Pengennya Hamzah, kita justru yang ada di tengah. Di belakang kita Uhud, di depan kita kaum muslimin, setelah depan kita kaum musyrikin, di belakang kaum musyrikin berbalik apa? Kota Madinah. Supaya mereka mengira jangan-jangan masih ada pasukan dari kota Madinah. Kalau mereka mau lari, bingung. Ditambah waktu itu Rasulullah SAW sudah mempersiapkan ada 50 pemanah. 50 pemanah. Dan dari perang Badar, dari perang Uhud ini nanti kita akan belajar tentang arti sebuah ketaatan. Ternyata pasukan ideal yang Allah berikan kepada Muhammad SAW di perang Uhud itu ternyata masih ada yang perlu dipersiapkan, yaitu mentalitas pasukannya yang harus memiliki ketakwaan dan ketaatan yang maksimal. Pasukannya udah ada nih. Kan beda waktu perang Badar. Perang Badar kan perang yang kalau kita bilang kemarin apa? Perang seadanya. 300 orang lawan 1000, tapi menang nggak? Menang. Sekarang jumlahnya 1000 melawan 3000, 3 kali lipat. Tapi jumlah kaum muslimin bertambah 1000, tapi nanti akan ada pengurangan nih, kisah berikutnya nih. Nah, akhirnya mereka apa? Berjalan nih. Dikatakan di sini Rasulullah SAW kemudian bertanya, man rajulun yakhruju bina 'alal qaumi min kasabin, ay min qaribin min tariqin la yamurru bina 'alaihim.
Siapa yang bisa menerjemahkan keinginannya Hamzah bin Abdul Muthalib ini agar kita bergeser ke arah sana. Jadi pasukan yang tadinya kita berhadap-hadapan nih, belakang kita Madinah, depan kita kaum musyrikin, kemudian belakang mereka adalah Gunung Uhud. Kita pengen mukul mereka balik. Sebelum perang udah mengatur strategi. Gimana caranya kaum muslimin itu yang berada dekat Gunung Uhud supaya kaum musyrikin mundur. Jadi depannya kaum muslimin, di hadapan kaum musyrikin adalah kaum muslimin, di belakang mereka adalah kota Al-Madinah. Paham gak kira-kira? Kebayang ya? Kebayang gak kira-kira? Gak perlu kita contohin ke Madinah kan? Saya ulangi lagi nih Pak. Semula posisinya itu adalah, ini kalau di barisan dari depan gini, ini soft 1, soft 2 nih. Ini Madinah. Setelah Madinah adalah kaum muslimin yang berhadapan dengan kaum musyrikin. Kaum musyrikin ini berhadapan dengan kaum muslimin, sementara di belakangnya kaum musyrikin adalah Gunung Uhud. Ini gambaran pertama nih. Tetapi kata Hamzah bin Abdul Muthalib, ini tidak menguntungkan. Kenapa? Karena kalau mereka menang, mereka akan mudah menghancurkan Madinah. Tetapi kalau mereka kalah, mereka akan mudah lari. Yang diinginkan oleh Hamzah apa? Kalau mereka menang, mereka akan susah masuk ke Madinah, dan kalaupun mereka kalah, mereka akan susah lari. Caranya gimana? Kata Hamzah, kita harus bertukar posisi dengan mereka. Namanya perang kan nggak bisa tawar menawar. Artinya begini, bang, bisa nggak bang gantian tempat? Atau kayak main bola gitu pakai koin, dilempar koinnya, gambar sama angka. Kalau yang menang dia akan milih tempat, kan nggak mungkin. Akhirnya Hamzah mengusulkan kepada Rasulullah untuk berpindah. Bagaimana caranya? Posisinya berubah. Setelah Gunung Uhud dari arah sana adalah kaum muslimin, dan kemudian kaum musyrikin setelahnya adalah kota Al-Madinah. Jadi menjadikan kaum musyrikin itu posisinya terjepit. Di belakangnya adalah Al-Madinah, di depan mereka adalah kaum muslimin. Di belakangnya kaum muslimin adalah Gunung Uhud. Nah, akhirnya Rasul bertanya, siapa di antara kalian yang mampu menuntun kami semua ini melalui jalan 1.000 orang Pak nih, dengerin nih, 1.000 orang ya. 1.000 orang nih. Kemarin aja demo berapa orang tuh situ? Waktu demo tempo hari DPR tuh, 1.000 itu, coba kebayang nggak tuh 1.000 orang jalan mencari potong jalan gitu, bahasa kita tuh, mencari jalan tikus supaya bisa sampai ke tujuan itu. Kemudian angkat tangan nih, ada seorang sahabat yang mengangkat tangan. Ada seseorang yang mengangkat tangan dan mengatakan faqala Abu Khaythamah. Ini sahabat muslim. Namanya kurang terkenal, namanya Abu Khaythamah. Abu Khaythamah ini orang yang ngerti jalan di Madinah. Sekecil apapun jalan dia hafal. Artinya apa? Dalam perang Uhud ini udah ideal banget nih. Tukang manahnya 50 orang udah ada. Penunggang kudanya sudah siap. Panglima perangnya udah siap, tetapi nanti akan banyak pelajaran. Nah, ada sedikit cerita. Abu Khaythamah ini mengajak Rasulullah dan para sahabat untuk melewati pinggiran dari arah selatan kota Al-Madinah. Salah satu di antara daerah yang dilewati oleh kaum muslimin adalah rumah berikut kebun milik seorang munafik. Ada orang munafik buta. Udah munafik, buta lagi. Kok tahu Ustaz? Sahabat itu dulu mendapatkan kabar dari Rasulullah tentang fulan dan fulan. Jadi daftar munafikun itu sudah dipegang oleh Rasulullah, dan sahabat yang dititipkan nama-nama itu hanya satu. Siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman ini dititipi Rasulullah. Ini satu-satunya. Makanya beliau itu mendapatkan gelar sahibu sirri Rasulillah, pemegang rahasianya Rasulullah. Kenapa sih Ustaz? Nggak dipampang aja tuh? Kenapa sih orang munafik itu nggak diumumin aja? Atau ada pertanyaan kedua, kenapa orang munafik itu nggak dibunuh aja sekalian? Pertanyaan yang kedua itu dijawab oleh para ulama. Orang munafik itu tidak dibunuh supaya tidak dikatakan oleh musuh-musuh Islam, inna Muhammadan qatala ashabahu, sesungguhnya Muhammad itu membunuh sahabat-sahabatnya. Karena nifak itu adalah amradul qulub, penyakit
hati, bukan penyakit zahir. Kalau kemunafikan itu bisa nampak di dalam zahirnya manusia, seperti maksiat-maksiat yang ada, karena orang munafik itu ngeri. Akal munafik ini kan cikal bakal nih, cikal bakal keluarnya Mu'tazilah, bukan Mu'tazilah, Khawarij, mohon maaf. Ya. Dari munafik ini kemudian lahirlah gerakan apa? Khawarij, orang yang membangkang, ngelawan pemerintah yang soleh, pemerintah yang baik. Kata Rasulullah SAW, apa taskharuna salatakum bisolatihim, kata Rasulullah. Apa? Kalian itu bahkan kalau membandingkan solat kalian dengan solat mereka, kalian tuh malu. Artinya apa? Solat mereka lebih bagus, bacaan Quran mereka lebih bagus, hafalan Quran mereka lebih banyak. Tetapi apa? Yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Tetapi mereka kalau urusan membangkang sama agama itu paling cepat, daripada seperti cepatnya apa? Busur daripada keluar daripada panah. Artinya ini munafik ini orangnya kelihatannya kayak soleh-soleh aja sehari-hari sama kita, sering ke masjid, akhlaknya bagus. Hati-hati nih. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab, salah satu di antara tanda kemunafikan seseorang adalah ketika dia sudah tidak merasa menjadi orang munafik. Kata Sayyidina Umar, salah satu di antara tanda kemunafikan seseorang adalah ketika dia sudah merasa bukan menjadi orang munafik. Artinya apa? Kalau ada orang yang sudah mulai merasa dirinya, oh saya bukan munafik, sembarangan, berarti dia munafik. Karena apa? Orang mukmin itu pasti akan mawas diri. Ya Allah, jangan-jangan saya munafik ya Allah. Karena orang-orang munafik itu meyakini dirinya bukan orang munafik. Kan gitu. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tetapi giliran ketemu kepada orang mukminin, innama nahnu mu'minun, inna mu'minun, kami beriman. Intinya begitu. Nah, ini kembali nih gitu. Ada orang buta namanya Mirba' bin Qabdhi. Ini namanya rada sulit nih. Orangnya buta, munafik. Udah buta munafik. Ketika dia tahu orang-orang muslimin, para mujahidin mau berangkat perang, lagi motong jalan di dekat rumah dia, apa yang dia lakukan coba? Nih lihat ini. Ini orang munafik yang kagak tahan nih. Orang munafik yang kagak sabar. Apa yang dilakukan? Ketika dia tahu kaum muslimin lewat samping rumahnya, padahal buta. Apa dia bilang? Kalau bahasa kita nih, saya terjemahkan, demi Allah saya kagak ridho kalau orang-orang Islam dan Muhammad melewati depan rumah saya. Akhirnya apa? Dia ambil pasir, dia lemparin tuh pasir kepada orang. Padahal orang buta, Pak. Orang buta, tunanetra, munafik, dia tahu itu yang lewat orang muslimin mau perang 1000 orang, dipimpin oleh seorang rasul yang bernama Muhammad. Dia masih berusaha mencegah dengan alasan apa? Saya kagak rela. Saya kagak rela kalian lewat depan rumah saya. Masya Allah, yasudduna an sabilillah. Orang musyrikin tuh Pak, pasti apapun kebaikan yang akan dilakukan oleh manusia itu pasti ada caranya, banyak caranya untuk mencegah kebaikan itu, supaya kebaikan itu gagal. Kemudian para sahabat itu buru-buru pengen menebas lehernya. Udah bunuh aja. Bahasa gitu ya. Udah sikat, gulung aja gitu. Bungkus. Apa kata Rasulullah SAW? La taqtuluh. Jangan kalian bunuh dia. Fahadzal a'ma a'mal qalbi a'mal basar. Ini orang buta. Dia buta mata sekaligus buta hatinya. Ya Allah, ini hati-hati juga nih Pak. Kita hari ini melihat banyak sosok orang-orang soleh yang buta, orang muslimin, orang mukminin, matanya buta tetapi hatinya tidak buta. Di zaman sekarang kita lihat banyak orang yang matanya terang benderang, kemudian hatinya buta. Atau dibalik,
matanya buta tetapi hatinya terang benderang. Yang ideal apa? Matanya melihat, hatinya juga melihat. Ini banyak, Pak. Saya pernah memiliki seorang guru fikih ketika saya masih belajar di Mekah itu. Beliau adalah warga negara Irak. Beliau itu mengajar fikih muqaran, fikih perbandingan. Orangnya buta, Pak. Ngajar fikih muqaran, profesor, doktor. Itu buta dari kecil, Pak. Itu kalau kita baca kitab, yang kita baca nih kitab, ini salah nih. Yang kita baca salah, beliau bisa benerin. Padahal matanya buta. Makanya kita sering melihat, Pak, ada orang-orang yang Allah berikan kekurangan berupa apa? Kehilangan panca indera, tetapi panca nuraninya tidak hilang. Nuraninya masih bisa melihat. Singkat cerita, akhirnya Rasulullah SAW sampailah kepada satu titik di mana perang Uhud. Nah, dari sinilah kemudian Rasulullah SAW menunjuk 50 sahabat untuk berada di posisi apa? Pemanah. 50 orang, Pak. Dan ini bukan main-main nih, 50-nya ini ahli manah. Salah satu di antara riwayat yang disebutkan, Rasulullah SAW mengatakan demikian. Ini hati-hati nih, tolong disimak nih. Bagaimana pesan Rasulullah yang begitu simpelnya. Terkadang sekelas sahabat aja itu masih dalam bahasa Jawanya itu mbalelo. Tahu mbalelo nggak? Apa Pak mbalelo, Pak? Apa mbalelo? Masih rewel ya, masih bangkang, masih nggak mendengar. Apa? Ngeyel. Ngeyel. Rasulullah SAW pernah mengatakan ini. Ihmu zuhurana. Kan posisinya begini nih. Ini kaum muslimin berhadapan dengan kaum musyrikin. Di belakangnya kaum musyrikin tadi Madinah kan. Di belakangnya kaum muslimin ada Jabal Uhud. Di bawah Jabal Uhud ada bukit kecil. Disebut dulu namanya Dzul Ainain atau Bil Ainain. Kemudian dijadikan tempat posko untuk 50 orang pemanah yang kemudian berubah namanya menjadi Jabal Rumat. Jabal Rumat artinya gunung para pemanah artinya. Kata Rasulullah SAW, indahil khayla anna bin nabil. Wahai para pemanah, tumbangkanlah para pasukan kuda dengan panah kalian. Berarti apa caranya? Supaya pasukan kuda itu tidak sampai kepada kaum muslimin, caranya hujanilah dengan panah. La ya'tuna min khalfina. Jangan sampai mereka itu bisa mendatangi dari belakang kami. In kanat lana aw alaina. Nah ini pesan nih, ini garis bawah nih. Kalau atau gini, apapun yang kita dapatkan, apapun hasil yang kita raih dalam peperangan ini, in kanat lana aw alaina, menang atau kalah. Nah ini kan dari atas kelihatan nih. Kan kalau di bawah kan perang masih berkecamuk juga nggak kerasa. Tapi kalau orang yang berada di bukit Jabal Rumat itu, dulu disebutnya Dzil Ainain. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian melihat kami menang atau kalah, apa pesannya? Fathbut. Nih garis bawah nih, tolong nih. Diamlah, jangan kemana-mana. Fathbut makanak la nu'tayanna min qibalik. Jangan sampai justru musuh itu akan datang dari arah kalian. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan lagi, ihmu zuhurana. Jagalah belakang kami. Dari punggung, maksudnya dari arah belakang. Fa in ra'aitumuna naqtulu fala tansuruna. Fa in ra'aitumuna nuqtal, maaf. Fa in ra'aitumuna nuqtal fala tansuruna. Kalau kalian melihat kami dibunuh, kalah, jangan turun. Artinya apa? Supaya tetap ada pertahanan.
Wa in ra'aitumuna qad ghanimna fala tusyrikuna. Tetapi juga sama, kalaupun kalian melihat kami menang, fala tusyrikuna, jangan tergoda, tetap di atas. Artinya apa? Menang atau kalah jangan turun. Wa fi riwayatil Bukhari annahu qala in ra'aitumuna takhattafna at-tayra fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum, arsala ilaikum. Kalau kalian melihat kami menang, jangan goyang, jangan berubah, jangan pindah sampai aku kirimkan satu orang kepada kalian untuk turun. Tetapi apa? Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud diceritakan ketika kaum muslimin sudah merengsek ke belakang, dan nanti bagaimana Rasulullah di perang Uhud ini mengalami satu kondisi yang sangat mengerikan. Sampai gigi gerahamnya Rasulullah dalam riwayat sebelah kirinya itu terkena tusukan tombak. La ilaha illallah. Sementara para sahabat itu udah maksimal mungkin, semaksimal mungkin berupaya untuk menjaga Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW di perang Badar itu, di perang Uhud itu mengalami sebuah tantangan yang besar yang luar biasa. Apa? Rusaknya geraham Rasulullah SAW. Meskipun setelah itu nanti akan disembuhkan oleh Jibril alaihissalam. Nah, ketika perang itu tadi kan belum pecah nih sebenarnya perangnya. Ketika perang itu sudah siap-siap untuk menuju puncaknya, pecahnya perang Uhud, 1000 pasukan kaum muslimin itu berkurang menjadi 700. Berarti berapa yang keluar? 300. Kemana mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang terpengaruh dengan ajakannya seorang tokoh munafik dari Bani Khazraj yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ingat nih, tadi cerita yang pertama, ketika dia punya usulan kagak usah keluar dari Madinah supaya kita nanti tunggu mereka, kalau mereka datang kita serang. Ternyata dia ngerasa pendapatnya nggak diambil, kecewa dia. Wah, pendapat saya nggak didengerin nih di rapat tadi sama Rasulullah, kan begitu bahasanya. Dia ngambeknya bukan saat di Madinah, dan itu sengaja dia lakukan. Dia tahan itu, dia simpen itu, dan dia keluarkan ketika pasukan itu sebelum mubarozah, sebelum pecahnya perang. Dia ngomong dan dia menghasut kepada kaum muslimin yang berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, buat apa kita berperang? Mau ngapain? Siapa yang mau kita perangin? Muhammad ini nggak dengar pendapat kita, udahlah kita pulang aja. Coba, hoax Pak, mempengaruhi sampai kita sudah kehilangan percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Akhirnya apa? 300 orang pulang Pak, 300 orang pulang. Didominasi oleh pasukan dari Bani Haris, dan yang kedua adalah dari Bani Salamah. Wah, ini 300 orang pulang Pak. Posisi pasukan tinggal 700. Dan inilah mereka yang nanti kemudian berperang bersama Rasulullah SAW. Itulah memang kebiasaannya kaum musyrikin. Menyebarluaskan berita, menggembos-gembosi, melemparkan keraguan. Mohon maaf nih, seperti yang sekarang masih terus diramai-ramaikan. Sedikit kita bahas tentang masalah nasab yang dihembuskan oleh seorang laki-laki yang bernama Imaduddin Al-Bantani. Musibahnya makin buruk terjadi ketika seorang kiai di Jawa Timur mengatakan dengan begitu mudahnya bahwasanya Imaduddin ini mujaddid. Wa ilah, berat Pak. Imaduddin dibanding-bandingkan dengan Ibnu Hajar Al-Haythami, dibanding-bandingkan sejajar dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini mengerikan Pak. Kalau Ustadz Abdul Atik ditanya, terus kemudian sikap kita gimana Ustadz? Dengan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Alu Ba'alawi,
Ali Ba'alawi, yang kemudian turun ke bawahnya ini adalah para habaib, ulama-ulama yang ada di Indonesia ini, dan bahkan menyebar bukan hanya di Indonesia, di Asia Tenggara, bahkan di Arab Saudi, di Hijaz dan sebagainya. Mereka memang salah satu di antara furu' cabang dari keturunan Rasulullah SAW. Bedakan antara ahlu baitin Nabi dengan istilah dzurriyyatur Rasul, dzurriyyatun Nabi. Ini bukan hal yang penting sebenarnya. Ahlu baitin Nabi itu silakan dibaca, tetapi ini bukan kaitannya. Ahlu baitin Nabi ini contohnya ya Raja Yordan. Raja Yordan itu ahlu baitin Nabi, Al-Hashimi, keluarga besarnya Rasul dari Bani Hashim. Tetapi dzurriyyatur Rasul itu sudah pasti ahlu bait. Setiap dzurriyyah pasti ahlul bait. Tetapi kalau ahlul bait belum tentu dzurriyyah. Ini kamus besarnya begitu. Yang kedua, kalau ada orang yang mengatakan, oh berarti apakah benar keturunan Rasulullah itu maksum, pasti masuk surga? Tidak. Ahlu bait aja banyak yang masuk neraka, betul nggak? Contohnya siapa? Abu Lahab, ahlu bait bukan? Abu Lahab pamannya, Abu Talib, pamannya Nabi, masuk Islam nggak? Enggak. Ahlu baitin Nabi, tetapi yuridullahu liyutahhirakum tathira, supaya Allah pilih itu keturunan Rasulullah SAW. Adapun ini yang ketiga nih Pak, poinnya nih Pak. Ini saya sampaikan kepada jamaah dimanapun, bahkan yang nelpon, yang WA. Saya kalau WA saya nggak balas, capek balas nih. Kalau mau telepon atau ke rumah, bawa pisang goreng sama roti bakar sama kopinya sekalian, saya jawab biar panjang lebar. Yang ketiga Pak, kalau ada orang mengatakan tapi Ustadz banyak orang-orang mengaku habaib padahal bukan habaib, namanya itu apa? Habib palsu. Jangankan habaib, kiai palsu aja banyak, ustadz palsu juga banyak, pendeta palsu juga banyak, biksu palsu juga banyak, yang namanya oknum banyak, polisi palsu juga banyak, TNI palsu juga banyak. Orang itu menipu dengan berpura-pura menjadi sesuatu karena melihat ada keuntungan yang ingin dia dapat. Pengen ngawinin cewek supaya dibilang gagah dan mudah diterima menjadi menantu, ngaku sebagai TNI. Wow, beli seragam itu di mana? Di Cijantung, Pasar Rebo dibeli itu. Di mana? Di Kopassus, Kalisari, dia beli tukang jahit. Dia bikin, dia jual. Waduh, pakai berapa itu? Balok berapa? TNI AD apa Kopassus bisa. Kebohongannya orang yang mengaku habaib, kalaupun statusnya habib palsu, itu sudah menjadi pelajaran umum, nggak usah dipercaya. Toh juga kalau ada orang mengaku-ngaku dia adalah seorang habaib, kemudian dia palsu, urusan dia sama Allah. Tetapi yang perlu kita ketahui, yang namanya habaib, keturunan Rasulullah itu nggak bakalan minta sedekah, nggak bakalan minta zakat. Kalau kita ketemu habaib yang alim, yang robbani, yang paham tentang akidah yang bagus, akhlak yang mulia, dia akan menanya, dapat hadiah pun dia nanya, ini apa nih? Diamplopin, ini duit apa? Hadiah buat antum. Kalau hadiah dia terima, tapi kalau zakat, sedekah dia nggak terima. Kenapa? Karena Rasulullah SAW katakan, diharamkan kepada anak keturunanku menerima zakat dan sedekah. Rasulullah terima hadiah. Rasulullah menerima zakat? Tidak. Rasulullah tidak menerima sedekah? Tidak. Tetapi Rasulullah SAW menerima hadiah. Nah, yang ketiga nih, yang keempat, kalau ada habibnya asli, katakan begitu, tetapi oknum, minum, maksiat, akhlaknya jelek, hukumnya sama dengan manusia yang lainnya. Tidak ada yang membedakan mentang-mentang dia membawa nasab yang tinggi, nasab yang bagus. Justru nasab yang mulia itu menjadi pertanggungjawaban beliau sebagai seorang habib untuk berakhlak mulia. Garis besarnya adalah apa? Kalaupun tidak ada bukti bahwasanya habaib itu adalah keturunan Rasulullah, itu bukan tugas kita. Ini kan masalah yang baru diangkat-angkat sekarang nih, supaya apa? Orang akhirnya mulai ada rasa tidak percaya dengan ulama. Nih, ingat. Ini garis bawah nih. Sekarang yang dikoreksi habaib, besok yang dikoreksi adalah ulama. Kalau kita tidak pandai-pandai mengambil kesimpulan dan sikap di sini,
habaib akan ditumbangkan. Kalau umat sudah tumbang dengan kecintaannya kepada keturunan Rasulullah, akan yang kedua adalah ditumbangkan kepercayaan mereka kepada para ulama. Ustadz sudah dimulai, ternyata ustadznya ini penipu nih, masa belajar TPA aja anak-anak SPP-nya 50.000, kemahalan nih ustadz. Waduh, akhirnya udah deh. Persis Pak, kalau bapak-bapak ingin tahu sejarah bagaimana Yahudi menghancurkan agama Nasrani di Prancis, atau yang kita sebut dengan revolusi Prancis, silakan dibuka tuh sejarah dulu Eropa, revolusi Prancis, silakan dibuka sejarahnya. Yang pertama mereka lakukan adalah ramyus syukuk, melemparkan rasa ragu umat Nasrani kepada para pendetanya. Itu pendeta yang tadinya jujur dibilang dusta, yang dusta dibilang jujur. Akhirnya kocar kacir tuh urusan umat. Akhirnya mereka tidak ada yang percaya dengan agama dan tidak percaya dengan ulama. Nah ini bahaya nih. Makanya dari perang Uhud ini kita akan belajar bagaimana keteguhan. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri mengatakan nanti akhir zaman setan itu akan mengajarkan kepada para wali-walinya, wali setan, menyebarkan pemikiran. Sekarang udah selesai semuanya. Tanya, kalian nyembah siapa? Nyembah Allah. Allah mana? Kelihatan nggak tuh? Terus sampai akidah kita diporak-porandakan. Wal iyadu billah. Sekarang ini bukan saatnya kita menyibukkan diri dengan perdebatan seperti ini. Masih banyak PR umat, bidang ekonomi, di bidang pendidikan, bidang sosial, kesehatan. Ayo, anak-anak kita masih perlu berprestasi. Tawuran masih banyak, nggak usah ngurusin nasab, udah urusin umat biar benar. Anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dan keluarga. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.